CSS-nya masih belum menarik ya, karena kita mau buatnya kayak gini nih sebelumnya. Nah, itu berarti kita bisa kembali ke Visual Studio Code kita, lalu kita ke komponen card product. Nah, di sini di bagian div-nya ini kita kasih class name nih, kita stylingkan CSS-nya. Berarti dia karena biar buat konten antara image dan juga bacaannya bisa bersebelahan, maka kita kasih kontainernya itu flex ya. Lalu kita definisikan flexnya itu row biar dia bisa bersebelahan ya student X. Kalau ke bawah berarti flex call, membentuk kolom-kolom. Tapi kalau ke samping itu tipenya adalah flex row. Lalu di sini kita buat kontennya itu ke tengah secara sumbu X. Nah, berarti kita pakainya item center. Lalu di sini kita definisikan juga biar nggak rapat dengan kontainer ya, maka kita definisikan padding. Soalnya kita buat di sini paddingnya 4 dan ada jarak antara gambar serta tulisan H5-nya itu biar berjarak, maka kita perlu mendefinisikan nih. Di sini kan terlalu rapat ya student X di browser kita. Nah, kita definisikan sebuah gap. Nah, misalnya kita kasih gapnya itu 4. Jadi ketika kita lihat di browser itu kayak gini. Nah, ini sudah berjarak ya antara tas wanita dengan gambarnya nih. Tapi kan ini masih di luar dari kontainer ya bacaan tas wanitanya. Berarti kita perlu styling untuk gambarnya nih. Kembali di image ini kita kasih class name, kita styling lagi, yaitu mungkin ukuran lebarnya kita kasih W-nya 24. Lalu H-nya juga sama biar dia nanti bisa ngebentuk bulat ya. H-nya juga 24. Lalu di sini kita definisikan rounded-nya ya biar dia itu nggak terlalu petak, jadi biar bulat. Nah, kita kasih rounded-nya itu full, serta biar kalau kita lihat nih di browser kita itu tampilannya seperti ini ya. Nah, ini kan kayak seakan-akan gambarnya ketarik nih student X, kurang enak juga ya dipandang. Maka biar ngebuat gambarnya itu dipasin sama kontainernya, bukan kayak efek ketarik. Nah, itu kita bisa mendefinisikan yang namanya object cover. Object cover. Nah, seperti ini object cover. Nah, kalau kita lihat di browser hasilnya, nah ini udah lumayan ya student X, gambarnya juga udah nggak seperti ketarik tuh. Nah, selanjutnya kita mau buat tulisan yang tas wanita ini yang defaultnya adalah dia hitam. Kita mau buat kayak CSS yang ini putih ya, tulisannya juga fontnya itu agak tebal ya, bold. Nah, kita kembali lagi ke Visual Studio Code kita, di tag H5 itu kita kasih styling. Di sini misalnya teksnya XL biar lebih besar ya, extra large. Nah, kemudian font yang kita gunakan misalnya aja semi bold, jadi agak tebal. Dan kemudian biar tulisannya agak berjarak itu kita kasih tracking light. Jadi ada agak jarak tapi tipis gitu jarak antar tulisannya. Kemudian kita definisikan warnanya jadi text white. Kalau kita lihat di browser, nah tampilannya seperti ini. Ini sudah mirip ya sama yang ingin kita buat. Selanjutnya ini kita sudah berhasil menerapkan header card kita. Lalu selanjutnya kita akan membuat komponen untuk body-nya nih. Jadi kita sama kayak tadi akan menerapkan body itu sebagai nested komponen. Kita buat lagi di luar dari header card ini. Nah, kita buat komponen namanya misalnya body card gitu ya. Nah, ini pakai row function masih sama. Lalu di sini kita buat return. Nah, di sini apa yang mau kita return? Nah, di sini kita mau return sebuah div misalkan sebagai komponen utamanya ya, div. Jadi dilapisi. Kemudian di sini ada tag A. Jadi kalau misalnya body-nya diklik akan nge-link nantinya. Lalu kita definisikan tag P nih, karena kita lihat kita maunya body itu tulisan ya, ada lorem ipsum nih misalkan. Nah,
Sini berarti tag P-nya ya udah tinggal student X buat di sini lorem, lalu student X bisa mengetikkan berapa sih mau panjang loremnya gitu ya. Soalnya 30 berarti lorem 30, lalu diklik nih yang ada rekomendasinya ini, diklik aja maka dia otomatis nih kebuat tulisan loremnya tanpa kita ketikkan satu-satu gitu ya. Coba kita lihat lagi, ini sudah. Nah tinggal kita panggil aja di produk JSX. Nah kita di card product kita import dahulu ya, card product. Jadi card product titik kita kasih namanya body card, itu adalah komponen body card. Oke seperti ini, baru kita ke produk. Nah di sini kita tinggal panggil nih, di sini berarti kita buat dalam sebuah komponen card product titik body card. Nah seperti ini. Jadi kalau kita lihat di browser harusnya udah ada tuh tulisan lorem ipsum ya. Sini sudah ada, namun tulisannya masih hitam nih dan juga dia mepet ya dengan kontainernya. Nah kita akan perbaiki hal ini selanjutnya. Jadi kita kembali ke Visual Studio Code kita ke body card, di card product ya. Nah di body card ini kita styling lagi di div-nya. Nah ini biar nggak mepet dengan kontainer, kita definisikan padding X, jarak kiri kanannya itu dengan 5. Lalu biar nggak mepet dengan button dan footernya, kita definisikan juga padding bottomnya ya. Kita kasih juga 5 misalkan. Kemudian biar dia nantinya kalau misalnya kita kan terdiri dari banyak card ya mungkin aja. Nah biar tulisannya itu dia nggak satu card, mungkin kontennya lebih banyak, kemudian ada card lagi kontennya dikit, nggak tempang gitu ya cardnya. Nah kita definisikan haknya full di sini di body-nya. Jadi dia bakal ngikut kalau ada banyak konten, nanti cardnya semuanya rapi gitu. Haknya full, tingginya. Nah kemudian di tag P-nya tadi, nah kita lihat mau tulisannya mau kasih text white, nah itu bisa kita definisikan warna tulisannya dengan white dan jenis tulisannya misalnya SM aja seperti ini. Kita kalau lihat hasilnya di browser, oke sudah sesuai ya student X dengan yang kita inginkan. Nah yang ini